Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang saya hormati Prof. Dr. Engineer Arif Budiarto STMT dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Wahid. Di sini ditemani oleh teman saya Nikola Syabila, Muhammad Dafa Wibisono, Mahesika Nadia Koraak, dan Muhammad Sabilillah. Kami dari kelompok I. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan paper review berjudul Investigation of Electrical Characteristics on Silicon Carbide MOSFET and Junction Barrier Schottky Integrated MOSFET at Cryogenic Temperature. Selanjutnya, paper ini diambil dari jurnal IEEE Transaction at Electronic Devices Volume 71 number 11 November 2024 dengan publisher IEEE yang dirilis pada 8 Oktober 2024. Selanjutnya, paper ini dilatar belakangi oleh banyak aplikasi modern seperti spacecraft, quantum computing, dan cryogenic power electronics yang memerlukan perangkat elektronik yang dapat berfungsi dengan baik pada suhu cryogenik. Salah satu material yang menarik perhatian adalah silicon carbide atau SiC, karena memiliki keunggulan seperti bandgap yang lebih lebar, efisiensi daya yang lebih tinggi, serta ketahanan terhadap suhu ekstrim. Namun, dampak dari incomplete ionization pada suhu cryogenik masih belum sepenuhnya dipahami, karena sebagian besar studi yang ada saat ini lebih fokus pada perangkat SiC pada suhu ruang atau suhu tinggi. Sedangkan penelitian yang membahas tentang karakteristik perangkat SiC pada suhu cryogenik, khususnya pada GBS-FET, masih sangat terbatas. Padahal, integrasi junction barrier Schottky diode atau GBS dalam MOSFET diharapkan dapat memberikan performa yang lebih stabil, terutama dalam third quadrant characteristic dan switching performance di suhu rendah. Selain itu, incomplete ionization pada daerah P-type atau P-base pada suhu cryogenik berpotensi memengaruhi berbagai aspek perangkat, termasuk output characteristic, structural capacitance, dan switching performance. Oleh karena itu, memahami karakteristik perangkat SiC pada kondisi ini menjadi sangat penting untuk mendukung pengembangan aplikasi yang beroperasi pada suhu ekstrim. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan SiC MOSFET? Jadi, SiC MOSFET atau Silicon Carbide Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor adalah jenis transistor daya yang memanfaatkan silicon carbide atau SiC sebagai material semikonduktor utamanya. SiC ini merupakan material semikonduktor dengan lebar bandgap yang lebih besar jika dibandingkan dengan silikon konvensional, yaitu sekitar 3,26 electron volts dibandingkan dengan silikon yang hanya sebesar 1,12 electron volts. Oleh karena itu, dengan adanya lebar bandgap ini, SiC ini memungkinkan perangkat untuk beroperasi pada suhu yang jauh lebih tinggi, tegangan yang lebih tinggi, atau mampu menangani arus besar tanpa mengorbankan kinerja atau efisiensinya. Selanjutnya, keunggulan utama dari SiC MOSFET ini meliputi efisiensi daya yang lebih tinggi, kemampuan untuk mengurangi kehilangan daya secara signifikan selama proses switching, dan ketahanan yang sangat baik terhadap suhu ekstrim. Selain itu, SiC juga menawarkan keandalan yang lebih tinggi dalam lingkungan yang lebih berat, seperti pada kondisi cryogenik, di mana perangkat harus tetap stabil meskipun berada pada suhu yang sangat rendah. Selanjutnya, karena tadi sifatnya unggul, SiC MOSFET juga banyak digunakan dalam aplikasi teknologi canggih, termasuk seperti kendaraan listrik, untuk efisiensi pengisian dan pengelolaan daya, kemudian untuk spacecraft, karena ketahanannya terhadap radiasi dan suhu ekstrim, serta dalam eksperimen cryogenik yang membutuhkan perangkat elektronik dengan kinerja yang stabil pada suhu rendah. Selanjutnya, kombinasi ketahanan suhu, efisiensi, dan keandalan menjadikan SiC MOSFET ini sebuah pilihan ideal untuk berbagai aplikasi modern yang menuntut performa tinggi dalam kondisi yang cukup ekstrim. Seperti yang terlampir pada gambar berikut, ini adalah device structure dari SiC MOSFET. Kalau dilihat pada bagian atas terdapat keterangan W cell atau cell width. Cell width ini adalah ukuran lateral dari sebuah sel transistor tunggal, yaitu 4,5 mikrometer dalam MOSFET ini. Ukuran ini mempengaruhi densitas, daya, dan performa perangkat. Semakin kecil ukuran dari W cell ini, maka semakin tinggi densitas dayanya, yang berarti perangkat dapat menangani lebih banyak daya dalam ruang yang lebih kecil. Kemudian pada warna hijau, terdapat gate. Gate itu adalah bagian yang berfungsi untuk mengontrol channel antara N positive source dengan N negative drift region. Ketika tegangan yang sesuai diterapkan pada gate, yaitu melampaui dari voltage threshold, maka channel akan terbuka dan memungkinkan arus untuk mengalir melalui perangkat. Dengan kata lain, gate ini juga mengatur kapan MOSFET dapat beroperasi dalam kondisi aktif atau dalam kondisi mati. Kemudian ada
N positive source dan P positive region di bagian abu-abu. Nah, kedua bagian ini membentuk PN junction yang merupakan dasar dari body diode pada MOSFET. Kemudian, body diode ini berfungsi untuk memungkinkan arus mengalir dalam arah terbalik saat perangkat berada di dalam mode tertentu, seperti pada aplikasi switching. Kemudian pada bagian warna krem, terdapat P-base region. P-base region ini memiliki peran penting dalam modulasi arus channel, karena P-base ini membantu gate untuk mengontrol konduksi, memastikan arus dapat dimulai atau dihentikan dengan efisien melalui pengaturan tegangan gate. Kemudian di bawah P-base dan P positif terdapat N-drift region. Nih, di bagian ini menentukan kemampuan MOSFET dalam memblokir tegangan tinggi dengan konsentrasi doping yang rendah, yaitu 7,5 kali 10 pangkat 12 cm dengan ketebalan sebesar 12 mikrometer. N-drift region ini memungkinkan perangkat untuk mendukung tegangan tinggi sekaligus menjaga efisiensi daya MOSFET. Selanjutnya ada drain metal di bawah N positif. Drain metal ini bertugas untuk mengumpulkan arus yang berasal dari drift region dan menghubungkannya ke sirkuit eksternal. Di bagian ini juga bakal memastikan transfer daya dari MOSFET ke sistem elektronik dapat dilakukan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada JBS-FET. Apa sih JBS-FET? JBS-FET sendiri adalah kependekan dari Junction Barrier Schottky Field Effect Transistor. Lalu apa bedanya sama IC MOSFET atau MOSFET pada umumnya? Jadi sejatinya JBS-FET sendiri adalah salah satu jenis dari MOSFET. Lalu apa bedanya IC MOSFET sama JBS-FET? Pembeda utama dari kedua MOSFET tersebut adalah penggunaan diodenya. Jadi pada IC MOSFET sendiri dia menggunakan diode ohmik biasa. Lalu pada JBS-FET dia menggunakan diode ohmik Schottky. Dan itu sendiri adalah pembeda utama dari dua MOSFET tersebut. Lalu, apa sih kelebihannya ketimbang SCC MOSFET yang biasa? Jadi JBS-FET sendiri, dia mampu mengurangi voltage drop pada trikuadran atau kuadran ketiga. Penjelasan tentang trikuadran akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selain dari dia bisa mampu mengurangi voltage drop, JBS-FET sendiri juga bisa mampu bekerja di suhu yang rendah dan tidak terpengaruh oleh suhu. Nah, karena kelebihan-kelebihan tadi, pengaplikasian dari JBS-FET sendiri sangatlah luas dan juga bisa digunakan pada suhu yang rendah, terutama pada suhu cryogenik, karena dia tidak terlalu terpengaruh oleh suhu dan mampu bekerja di suhu yang rendah. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada komponen dari JBS-FET sendiri, dan pembeda utamanya hanya pada Schottky diodenya aja. Nah, di situ ada gate yang terhubung langsung dengan source atau anode metal, dan berfungsi untuk mengontrol aliran dari arus. Lalu ada lapisan P-base di antara N plus dan P plus, berfungsi untuk membentuk struktur dioda Schottky. Lalu ada N-drift atau daerah pengendali arus dengan doping 7,5 kali 10 pangkat 12 cm kubik dan panjangnya sekitar 12 mikrometer. Lalu ada N plus substrate yang terletak di bagian bawah, berfungsi sebagai sumber dari aliran arus itu sendiri. Lalu ada drain metal yang mengalirkan arus keluar dari transistor. Lalu ada dioda Schottky. Nah, yang sebagai dioda Schottky sendiri adalah pembeda utamanya yang terpasang pada P-base dan berfungsi untuk mengurangi voltage drop atau tegangan jatuh di kuadran ketiga atau third quadrant. Nah, struktur ini sendiri itu memberikan keuntungan dibanding MOSFET biasa dengan voltage drop yang lebih kecil dan lebih stabil pada suhu yang rendah. Di sini ada device structures atau spesifikasi dari SSC MOSFET dan JBS-FET yang digunakan pada percobaan. Bisa dilihat di sini ada spesifikasinya dan bisa dibaca juga. Lalu di situ bisa dilihat bahwa voltage turn on dari JBS-FET itu lebih kecil, sekitar 36% dibanding pada MOSFET biasa. Dan ini juga jadi salah satu penyebab dari voltage drop yang lebih rendah ketimbang dari SCC MOSFET. Di situ juga bisa dilihat ada dimensinya itu sendiri, 3,2. Dimensi itu sama untuk SCC dan JBS-FET, yaitu 3,24 mm dikali 2,76 mm. Lalu ada VTH. VTH juga sama, VTH SCC dan VTH JBS-FET itu 2,6 volt. VTH itu sendiri adalah tegangan atau tegangan batas ambang dari MOSFET agar arus bisa mengalir pada MOSFET tersebut. Nah, pada kasus ini nilainya sama. Lalu ada voltage drop dari SCC itu lebih besar dari JBS-FET atau voltage drop dari JBS-FET itu lebih kecil daripada SCC. Yang mana itu jadi kelebihan dari JBS-FET sendiri.
Untuk metode penelitian yang digunakan pada paper ini menjelaskan untuk pengambilan data mereka menggunakan Power Device Analyzer Keysight Agilent B1505A. Alat ukur ini digunakan untuk mengambil data transfer characteristics, output characteristics, dan data quadrant characteristics. Oke, bisa dilihat pada grafik di atas, ada beberapa garis dengan warna-warna yang berbeda yang menandakan pengoperasian kedua FET ini pada suhu yang berbeda. Yang bisa dilihat pada temperatur 80 Kelvin itu ditandangkan dengan garis yang warna hitam, 100 Kelvin ditandangkan dengan garis merah, dan seterusnya. Bisa dilihat bahwa seiring meningkatnya suhu, karakteristik transfer dari keduanya itu bergeser ke sebelah kiri. Oke, dari persamaan yang ada di sebelah kiri atas, penyebab utama yang mempengaruhi perubahan VTH adalah parameter potentialistic magnetic yang dinamakan dengan PSI-B dan total effective charge di layer oksidasi yang dinamakan dengan QX itu sensitif terhadap perubahan suhu. Dari paper ini dijelaskan bahwa pada suhu rendah atau suhu kriogenik, ionisasi tidak lengkap terjadi pada silikon karbon tipe P yang kita harus perhitungkan. Potensial listrik magnetik yang dinamakan dengan PSI-B menunjukkan tren negatif yang kira-kira linear dengan suhu. Pada suhu rendah, lebih banyak elektron terjebak pada interface state silikon dioxide atau silikon karbon yang meningkatkan nilai absolut QDIT. QDIT ini muatan interface state trap yang menyebabkan penurunan QX pada suhu lebih rendah. Pada sebelah kanan kita bisa lihat bahwa VTH MOSFET dan GBS FET menurun seiring meningkatnya suhu. Di sebelah paling kiri untuk MOSFET dan GBS FET itu kira-kira voltasenya di kisaran 4-4,1 pada 80 Kelvin. Dan pada 300 Kelvin itu berubah menjadi 2,56 hingga 2,6 volt. Oke, next slide. Oke, pada suhu kriogenik, field effect mobility yang dinamakan dengan micro EV pada persamaan di atas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini disebabkan karena mekanisme penangkapan dan pelepasan carrier yang terkait dengan perangkat interface state akan memakan waktu lebih lama dan lebih banyak elektron yang tertangkap oleh interface states. Oke, bisa dilihat pada grafik di samping kalau saturated drain current itu menurun pada small gate bias, namun meningkat pada high gate bias. Peningkatan VTH, pengurangan panjang channel equivalent, dan pengurangan mobilitas elektron pada layer inversi yang dinamakan dengan mu-uni menyebabkan saturated drain current menunjukkan ketergantungan suhu yang tidak monoton. Pada small gate bias, pengaruh VTH lebih besar sehingga saturated drain menurun pada suhu kriogenik, dan sebaliknya pada high gate bias, pengaruh VTH melemah dan panjang channel yang lebih pendek meningkatkan saturated drain current. Baik, pada slide 14 mengenai third quadrant performance, pada kuadran ketiga, arus justru mengalir dari source ke drain karena tegangan drain source-nya bernilai negatif. Dalam kondisi ini, performa SiC MOSFET dan GBS FET ternyata cukup berbeda, di mana SiC MOSFET itu memiliki resistansi internal yang lebih tinggi akibat keberadaan dioda PN yang dipengaruhi oleh reverse recovery. Dan hal ini membuat tegangan yang turun jauh lebih besar. Sedangkan GBS FET menggunakan dioda Schottky yang tidak terpengaruh oleh reverse recovery, sehingga resistansinya jauh lebih rendah dan voltage drop-nya jauh lebih stabil, terutama pada suhu yang lebih rendah. Kalau kita lihat grafiknya, performa GBS FET lebih stabil dibandingkan MOSFET, di mana artinya GBS FET lebih cocok untuk aplikasi yang di lingkungan yang bersuhu rendah. Lanjut pada slide ke-15, mengenai current voltage behavior in third quadrant. Kalau kita lihat hubungan arus dan tegangan di kuadran ketiga, MOSFET menunjukkan perubahan tajam saat arus dan tegangan bergeser, terutama di suhu rendah. Dan hal ini menunjukkan bahwa MOSFET sangat bergantung pada parameter tersebut. Di sisi lain, GBS FET terlihat jauh lebih stabil, dengan perubahan yang lebih kecil meskipun ada variasi tegangan. Dan dengan stabilitas seperti itu, bisa disimpulkan bahwa GBS FET semakin jelas lebih unggul untuk aplikasi yang membutuhkan perangkat cryogenik. Lanjut ke slide 16, mengenai gate drain capacitance at cryogenic temperature. Di sini ketika perangkat berada di suhu cryogenik, ada perubahan signifikan pada kapasitansinya, terutama di area gate drain. Pada suhu sekitar 80 Kelvin, kapasitansi gate drain meningkat lebih dari 50%. Hal ini terjadi karena ionisasi di area P-base SiC yang tidak sempurna, sehingga memperbesar area deplesi dan mempengaruhi distribusi muatan. Tapi kapasitansi input dan output cenderung stabil karena area end drift tidak terlalu
terpengaruh oleh suhu rendah. Jadi, suhu cryogenik memang membawa tantangan tersendiri dalam pengendalian switching dan gerbang perangkat seperti MOSFET dan JBSFET. Hal ini perlu diperhatikan bahwa pengembangan perangkat elektronik untuk aplikasi di lingkungan yang cukup ekstrem. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang switching performance. Itu sesuai dari fungsi MOSFET sama JBSFET, yaitu untuk melakukan si switching. Nah, proses switching itu dibagi menjadi dua, ada turn on sama turn off. Di mana proses turn on itu terjadi ketika MOSFET atau JBSFET itu dalam kondisi closed circuit. Jadi dia dapat menghantarkan arus dari drain ke source-nya. Lalu kondisi turn on ini itu dapat dicapai karena adanya tegangan yang mencukupi batas dari VTH atau voltage threshold pada tegangan di gate atau VGS yang disebut juga voltage gate to source. Nah, untuk kondisi turn off itu kondisi di mana MOSFET sama JBSFET itu tidak dapat mengalirkan arus karena sedang dalam kondisi open circuit. Ini dapat terjadi karena tegangan yang di gate tadi itu atau VGS-nya ini itu lebih kecil daripada si VTH-nya. Lalu untuk di slide selanjutnya ini adalah gambar grafik dari kondisi turn on dan turn off pada MOSFET dan JBSFET. Nah, gambarnya ini tuh terdapat banyak garis dengan warna yang berbeda-beda, yang tiap warnanya itu tuh melambangkan suhu dari rentang 80 Kelvin sampai 300 Kelvin. Nah, pada gambar grafik A ini adalah kondisi turn on pada MOSFET, lalu yang B adalah gambar turn on pada JBSFET, terus gambar yang C adalah kondisi turn off pada MOSFET, dan gambar yang grafik D ini adalah kondisi turn off pada JBSFET. Nah, grafiknya ini tuh untuk menunjukkan hubungan antara arus IDS atau drain to source dan VDS atau voltage drain to source terhadap perubahan waktu. Nah, grafik ini tuh diukur dengan parameter yang sama, yaitu ada I-load atau beban arusnya itu sebesar 20 ampere, lalu sumbernya VDC sebesar 800 volt, dan memiliki resistansi gate yang sama yaitu 6,66 ohm. Nah, dilihat dari grafik AC, yaitu grafiknya MOSFET, posisi pergerakan naik turunnya si VDS ini tuh cukup lambat dibandingkan grafik B dan D pada JBSFET. Nah, ini tuh karena adanya voltage tailing pada MOSFET yang lebih terlihat secara signifikan dibandingkan si JBSFET. Nah, penyebabnya dari voltage tailing itu apa? Jadi penyebabnya itu adalah kondisi suhu yang cryogenik yang berpengaruh ke beberapa hal. Seperti kapasitansi GD atau kapasitansi gate to drain yang meningkat, yang membuat pelepasan muatan ini tuh terjadi lebih lama dan VDS-nya itu menurun secara lambat. Lalu ada juga pengaruh yang disebut carrier traps. Nah, carrier traps itu banyak carrier yang terjebak seperti hole atau elektron, terjebak di interface state. Carrier traps ini itu akan berdampak pada proses transisi switching yang menjadi lebih lama. Transisinya itu dari turn on ke turn off ataupun sebaliknya. Lalu di suhu cryogenik ini itu juga akan mempengaruhi si VTH-nya yang telah dijelaskan tadi, yaitu voltage threshold-nya. Pada suhu rendah, VTH-nya itu akan menaik sehingga saat ingin turn on itu tuh memerlukan VTH yang lebih besar. Dan saat ingin turn off itu tuh harus memastikan si tegangannya harus benar di bawah si VTH-nya agar arusnya tuh benar-benar terputus dan tidak ada yang mengalir. Nah, hal ini tuh juga akan berefek pada transisi yang akan lebih panjang juga, jadi membuat lebih lama. Nah, jadi pada JBSFET itu terlihat grafiknya dia lebih stabil dan voltage tailing-nya tuh lebih kecil daripada si MOSFET karena JBSFET ini emang memiliki keunggulan pada suhu cryogenik. Jadi proses turn on dan turn off-nya JBSFET itu dapat berjalan semestinya walaupun pada suhu yang rendah. Lalu di slide yang terakhir yaitu ada slide kesimpulan. Dari kesimpulan PPT kami ini yang mengambil jurnal dengan judul Investigation of Electrical Characteristic on SiC MOSFET and JBS Integrated MOSFET at Cryogenic Temperatures, kita mengambil 5 poin. Jadi untuk poin yang pertama, itu MOSFET dan JBSFET itu dianalisis pada rentang suhu yang sama, yaitu 80-300 Kelvin. Dan hasilnya itu menunjukkan ketergantungan terhadap suhu yang cukup signifikan. Lalu JBSFET itu lebih stabil di kuadran ketiga daripada si MOSFET pada suhu cryogenik.
Lalu ada peningkatan CGD pada suhu rendah. Terus ada juga efek dari suhu kriogenik pada proses switching, yaitu ada kenaikan VTH, kenaikan CGD, dan juga tadi ada pengurangan mobilitas carrier. Terus pada jurnal penelitian ini tuh dia memberi informasi tentang bagaimana pengaplikasian MOSFET dan JBSFET, terutama pada jurnal ini tuh pada suhu yang rendah atau suhu kriogenik dengan fokusnya itu berpada ionisasi yang tidak sempurna pada P-base-nya. Nah, sekian dari saya, terima kasih.